Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 1911110353. Saya mahasiswi PGMI kelas H semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. Baiklah, yang pertama ada cara memperoleh ilmu. Dalam filsafat ilmu, cara mendapatkan pengetahuan ilmu dinamakan epistemologi. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui usaha manusia dan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Pengetahuan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui indera. Yang kedua pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Dan yang terakhir ada pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui kolbu atau hati. Yang kedua ada pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini berupa yang pertama ada wahyu yang disampaikan kepada para rasul, yang kedua ada ilham yang diterima oleh akal manusia, dan yang ketiga ada hidayah yang diterima oleh kolbu manusia. Kemudian yang kedua ada sumber dan fungsi pengetahuan. Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang langsung disampaikan Tuhan kepada salah seorang hambanya yang dipilihnya yang disebut Rasulullah SAW. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah untuk berbudidayah kepada Allah, untuk dapat membedakan antara hak dan batil, yang salah dan yang benar, serta sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bermaksud untuk urusan dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang bermaksud untuk urusan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang bermaksud untuk urusan keduanya maka harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga ada peran pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan nasional. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada domain kognitif. Kognitif atau pengetahuan adalah hasil tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera seseorang. Jadi kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Kemudian ada domain afektif. Domain efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri ranah efektif akan nampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian, motivasi, perhatian, dan lain-lain. Yang ketiga ada domain psikomotorik. Domain psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kemudian ada domain ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, dan diinterpretasi. Ilmu menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada domain amal. Amal dalam Islam menurut Al-Shalabi dan konsepsi Luther atas perbuatan memiliki kesamaan, yaitu bahwa amal ibadah atau amal perbuatan adalah ibadah dan kemaslahatan adalah keharusan. Kemudian yang ketiga ada domain akhlak. Domain akhlak adalah pengetahuan untuk menjadikan manusia atau makhluk sosial yang etis selalu bertanggung jawab melalui perilakunya yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Kemudian yang terakhir ada domain iman. Domain iman merupakan inti dari pendidikan Islam. Domain iman ini merupakan manifestasi dari nilai spiritualitas dan emosional manusia yang sadar akan dirinya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari penjelasan yang saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua aspek, yaitu menurut kaum materialis bahwa ilmu pengetahuan bersifat empiris, yaitu berdasarkan akal atau indera. Sedangkan menurut kaum idealis termasuk Islam, ilmu pengetahuan diperoleh bukan hanya dengan sifat empiris saja, namun ada juga yang bersifat imateri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dengan mengharap ridha Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.